Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nurlugit dengan NIM 2003440 dari kelas 2B PG PAUD. Masa kanak-kanak berlangsung dari usia 6 tahun sampai saat ia menjadi matang secara seksual. Perubahan fisik yang terjadi menjelang berakhirnya masa kanak-kanak menimbulkan keadaan ketidakseimbangan di mana pola kehidupan yang sudah terbiasa menjadi terganggu sampai tercapainya penyesuaian diri terhadap perubahan. Ciri akhir masa kanak-kanak yaitu suatu masa di mana anak tidak mau lagi menuruti perintah dan anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-temannya dibanding orang tua atau keluarganya. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Menurut teori Piaget, tahapan penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa struktur dan kemampuan kognisi berkembang lebih awal. Melalui kemampuan kognitif inilah kemudian dapat menentukan penalaran anak-anak mengenai dunia sosial di sekitarnya. Menurut Piaget, tahapan perkembangan moral dibagi menjadi dua, yaitu tahapan moralitas heteronom dan tahapan moralitas otonom. Selain itu, Piaget menegaskan bahwa pada usia kanak-kanak akan menilai sebuah perilaku yang jahat merupakan hal yang menghasilkan konsekuensi atau dampak negatif, sekalipun tujuannya perbuatan tersebut baik. Colbert mengemukakan teori perkembangan moral berdasarkan teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organisme atau melalui tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Colbert juga menyelidiki struktur proses berpikir yang tahap mendasari perilaku moral atau moral behavior. Tahap perkembangan moral terdiri dari 3 tingkat. Masing-masing tingkat terdapat 2 tahap, yaitu tingkat prakonfesional, anak tunduk pada kendali eksternal, orientasi pada hukuman dan kepatuhan, relativistik hedonisme. Yang kedua, tingkat konfesional atau moralitas konfesional. Fokusnya terletak pada kebutuhan sosial atau konformitas. Orientasi mengenai anak yang baik, mempertahankan norma-norma sosial, dan otoritas. Pengembangan sosial emosional anak dapat mengikuti suatu pola tertentu, yaitu suatu perilaku yang teratur, disiplin, dan baku berdasarkan penciptaan kondisi-kondisi optimal dalam lingkungannya. Artinya, berbagai jenis dan pola perilaku tersebut dapat dikembangkan melalui penjadwalan secara terus-menerus, sehingga perilaku yang diharapkan melekat pada anak secara kuat dan menjadi bagian dari perilaku positif yang dimilikinya. Perilaku yang dapat dikembangkan melalui kegiatan rutin dan pembiasaan yaitu 1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 2. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. 3. Tolong-menolong atau gotong royong sesama teman. 4. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 5. Rapih dalam berpakaian, bertindak, dan bekerja. 6. Bertanggung jawab terhadap tugas. 7. Berlatih tertib dan patuh pada peraturan. Dan 8, yang terakhir, memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Kearifan
Kearifan lokal atau local wisdom merupakan kearifan, kebiasaan-kebiasaan adiluhung yang dibangun atas tradisi luhur yang diwariskan secara turun-menurun oleh para leluhur dari generasi ke generasi. Nilai-nilai karakter building yaitu kebersamaan, semangat, sopan santun, kekeluargaan, persatuan, dan tanggung jawab. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.